Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat UMKM, sobat UMKM, para pejuang UMKM dalam program onboarding UMKM 2023 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama dengan Nabata Consulting. Saya dosen jualan Suryadi Laudan, sahabat teman belajar Anda pada kesempatan kali ini. Teman-teman semuanya, sahabat semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ya, kita menentukan target market kita, apakah itu lokal, regional, nasional, atau internasional. Ada banyak kemarin masukan yang sudah saya sampaikan, ada banyak poin yang kemarin sudah saya bagikan buat Anda. Nah, teman-teman semuanya, salah satu hal yang juga tidak boleh dilupakan, satu hal yang juga patut menjadi perhatian ketika ngomongin tentang mengembangkan bisnis dengan digital marketing adalah pemilihan platform yang tepat. Pemilihan media jualan yang tepat, teman-teman semuanya. Tepat dalam artian, platformnya tepat untuk jualan Anda, dan juga tepat untuk target market Anda. Bisa jadi sesuai dengan produk Anda sudah cocok memilih platformnya, tetapi target marketnya tidak sesuai dengan platform itu. Nah, teman-teman sekalian, di materi ini saya akan mengupas untuk itu, teman-teman semuanya, para sahabat UMKM, para pejuang UMKM, mari kita simak ya materi kita ini, teman-teman semuanya, kita belajar bersama-sama dan kita ambil kesimpulan sama-sama untuk kemudian kita praktekkan, untuk Anda praktekkan. Terima kasih teman-teman, kita lanjut ke materinya. Oke, ini dia materinya teman-teman semuanya. Oke, ya, memilih platform digital marketing, memilih platform untuk jualan yang tepat untuk bisnis kita, teman-teman semuanya. Mari kita kupas satu persatu. Teman-teman semuanya, ketika ngomongin tentang platform digital marketing, biasanya kebanyakan di antara kita, para sobat UMKM, kita itu biasanya kemaru. Kemaru itu apa ya? Kemaru itu adalah kecenderungannya pengen menggunakan semua platform. Ya, lihat orang menggunakan TikTok, menggunakan TikTok. Lihat orang menggunakan Instagram, pengen juga Instagram. Lihat orang menggunakan ini, semua pengen digunakan. Teman-teman sekalian, sejatinya teman-teman semuanya, Anda tidak perlu nekat semua jenis platform, semua jenis media Anda gunakan untuk digital marketing Anda. Enggak. Semuanya harus menggunakan apa yang disebut dengan skala prioritas. Ya. Karena kalau semua mau dilaksanakan, apalagi Anda masih one man show, masih CEO, Chief Everything Officer, semua dikerjakan sendiri, pasti akan kewalahan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana menentukan skala prioritas untuk masing-masing bisnis kita. Nah, platform digital marketing, platform untuk jualan itu saya bagi menjadi 6. Ada social chat seperti WA, seperti Messenger misalnya, ada Telegram juga di sana. Lalu kemudian ada sosial media, Facebook, Instagram, lalu kemudian sekarang muncul misalnya Threads misalnya, lalu kemudian ada Twitter di sana, ada TikTok di sana, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian ada e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncul video marketing, ada Vimeo, lalu kemudian ada YouTube, teman-teman semuanya. Berikutnya ada yang namanya website dan SEO. Teman-teman, saya kira kalau website sudah paham lah ya. Anda bisa menggunakan template dari WordPress atau mungkin menggunakan Blogspot ya teman-teman semuanya, atau platform-platform yang lainnya. Lalu kemudian ada lagi jenis platform yang disebut dengan tag location. Ada itu Google Maps lah yang mungkin yang paling familiar dengan kita selamanya. Nah, ternyata masing-masing platform itu teman-teman semuanya itu memiliki kekhasan masing-masing. Nah, ini tadi rinciannya ya, masing-masing platform yang sudah saya sebutkan tadi, nanti teman-teman bisa kulik lagi. Nah, karakter masing-masing platform ternyata berbeda-beda teman-teman semuanya. Anda boleh lihat di catatan saya, contohnya misalnya WhatsApp. WhatsApp itu memiliki kecenderungan seperti apa? Oh, di WhatsApp Anda boleh hard selling, lebih bagus lagi kalau soft selling. Cocok untuk semua produk asal kontaknya sesuai dengan target marketing. Telegram seperti apa? Cocok untuk bisnis edukasi, produk digital, karena usernya mayoritas pengusaha dan profesional. Ada chat Facebook ya, sama dengan WA marketing. Ada Facebook Marketplace, cocok untuk jualan produk yang di bawah 150K, jangkauannya lokal, karakter pembelinya suka yang COD-nan. Ada Shopee and the Gang, nah ini platform yang kecenderungannya selalu terjadi perang harga. Maka Anda harus memainkan variasi foto, harga, dan judul. Harus juga aktif dan fast respon ya kalau menggunakan platform ini. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Hello, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan platform-platform ini. Facebook itu cocok jualan semua produk, asal lingkaran pertemanan Facebooknya benar, ya sesuai dengan target market Anda. Lalu kemudian wajib punya konsisten posting. Kontennya harus variatif
dan nggak jualan melulu. Instagram apa? Paling bagus untuk produk tertier ya, produk dekoratif, do it yourself. Kontennya harus tampil menarik dan berkelas. TikTok sama dengan Facebook, cuma bentuk kontennya harus video, natural atau dramatik ya. Twitter cocok untuk jualan produk oles-oles, buku bacaan orang terdidik, hard selling boleh, soft selling is okay kah? Oke. Lalu kemudian ada lagi aplikasi Hello dan lain sebagainya ya, kurang lebih sama dengan TikTok teman-teman semuanya. Ada lagi YouTube, ada Blogspot, WordPress, Google Site, Berdu, Wix dan lain sebagainya. Ini semuanya yang mengarah kepada pembuatan website. Nanti teman-teman bisa silakan dieksplorasi ya, sudah saya buatkan semua catatannya. Lalu kemudian teman-teman semuanya, ini yang paling utama, ini yang paling penting teman-teman semuanya. Ketika ngomongin tentang apa tadi, bagaimana menentukan tahapan-tahapan kita bermain di digital marketing. Teman-teman biasakanlah, teman-teman memiliki apa yang disebut dengan tahapan milestone. Kalau tadi kan di bagian awal kan sudah saya jelaskan itu apa saja nih platform-platformnya dan jenis-jenisnya, bahkan sudah saya rincikan. Nah teman-teman semuanya, saya ingin meminta kepada semua yang hadir di forum ini, teman-teman jangan memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya. Ya, tadi di depan sudah saya sampaikan di awal bahwa banyak di antara kita para UMKM itu karakternya apa teman-teman semuanya? Karakternya adalah kemaru. Semua pengen dikerjakan, semua pengen dieksekusi. Padahal secara resource, baik itu tenaga, baik itu SDM-nya, baik itu waktunya, baik itu biayanya, baik itu perangkatnya, sejatinya banyak di antara kita yang tidak mumpuni untuk itu tapi pengen dipaksakan. Nah, solusinya teman-teman sekalian adalah teman-teman milikilah apa yang disebut dengan tahapan lompatan milestone-nya. Oke, teman-teman biasakanlah, oh tahun pertama saya bisnisnya apa nih? Tahun pertama saya akan fokus menggunakan apa dulu? Ya, oh Anda bisa menggunakan misalnya kalau di sini ya teman-teman semuanya, seperti yang saya contohkan, Anda bisa meniru yang ini. Oke, contohnya ada 1 tahun pertama, gunakanlah platform yang gratisan dulu. Korbankanlah waktu Anda lebih banyak, tekunlah mempraktekkan, konsistenlah dalam praktek tadi, dan ingat, tujuanmu adalah cash flow. Oke? Tujuanmu adalah duitnya muter, terjadi perputaran modal. Oke? Cash flow tujuannya. Dapat cuan, dapur ngebul. Oke, itu mungkin target awal Anda. Oke? Kalau berharap cuan gede, ya mungkin masih jauh dari harapan ya, masih tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Tetapi di tahun pertama bisa menjalankan saja itu sudah hebat banget teman-teman semuanya. Nah, biasanya di fase awal kayak begini yang paling cocok wajib ada itu adalah WA. Pasti WA Anda butuh. Lalu kemudian tambahkan dengan Google Map, Facebook Marketplace, TikTok bolehlah Anda tambahkan. Ya. Oke, jadi tag leverage ya kayak Google Map itu pentingnya. Nah, setelah tahun kedua, 2 tahun berikutnya, di 2 tahun berikutnya, berarti tahun kedua dan tahun ketiga, teman-teman tambahkanlah dengan membuat misalnya blog gratisan, web yang berbayar, mainlah di YouTube, dan sudah boleh Anda mencoba untuk menggunakan iklan berbayar. Seperti apa? Terutama di Marketplace dan Shopee, misalnya Marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya, Anda boleh pasang iklan di situ. Oke. Buat apa teman-teman sekalian? Karena misalnya ngiklan dengan ngiklan berbayar di Shopee, karakternya kan memang di situ tempat kumpulnya pembeli, bukan sekedar pengguna gitu ya. Jadi Anda akan lebih umpan dan lebih mudah menggunakan men-settingnya. Jadi biayanya juga bisa lebih mudah. Nah, di fase ini di 2 tahun berikutnya, di tahun kedua dan tahun ketiga, oke, teman-teman semuanya, goal Anda adalah bisnis Anda sehat secara cash flow dan sudah mulai terjadi surplus operasional, ya, sudah mulai terjadi penghematan di sana sini. Oke, memasuki tahun keempat, nah ini tahun keempat, kelima dan seterusnya, mulailah rawat database Anda. Kan sudah ada tuh pembeli di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, rawat database Anda. Kumpulkan, catat dengan rapi, kelompokkan gitu ya. Lalu kemudian petani, bikin peta kebutuhan mereka. Oke, inventaris apa kebutuhan mereka. Nah, untuk memaksimalkan lagi teman-teman, tambahkanlah dengan memaksimalkan iklan berbayar. Ya. Gunakan iklan berbayar seperti di Instagram, di Facebook, di Google, di TikTok, di YouTube ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, mulai gunakan ilmu CRM, Customer Relation Management. Oke, supaya pelanggan-pelanggan Anda itu menjadi rawat. Goal Anda adalah meningkatkan omset dan tentu saja adalah meningkatkan cuan dari bisnis Anda, teman-teman semuanya. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya ya, teman-teman semua. Jadi coba teman-teman direka-reka dulu
terkait dengan bisnis Anda akan menggunakan tahapan-tahapannya seperti apa, step-stepnya seperti apa. Jangan langsung semuanya pengen dieksekusi gitu. Nah, itu biasanya akan menjadi blunder ya teman-teman semuanya. Oke, saya pengen share salah satu pengalaman saya teman-teman sekalian ketika saya mengawali bisnis saya semuanya. Oke, ini boleh Anda jadikan rujukan gitu ya. 2014 misalnya, ketika saya mengawali, saya hanya menggunakan Facebook profil, Facebook group, main Twitter, dan BB Marketing. Waktu itu masih ada BB Marketing ya. Lalu kemudian 2015-16, saya menambahkan YouTube, website dari Blogspot, akun profil, Line, dan lain sebagainya. Waktu itu masih ada Line. Lalu kemudian di fase berikutnya, 2016-2017, saya sudah menambahkan YouTube, Google Maps, ada blog, akun profil, Line, dan Instagram. 2017-18, saya mulai nambah website profesional. Websitenya sudah profesional ya, sudah pakai .com, sudah sewa hosting dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian sudah mulai endorse toko bisnis di Instagram. Jadi saya mengenalkan diri saya kepada beberapa toko, dan dari situ teman-teman semuanya saya sudah mulai semakin dikenal. Oke, berikutnya di 2018-2020 saya menambahkan website profesional. Sudah mulai pasang iklan berbayar dan mulai endorse beberapa artis ya. 2020-2021 mulai rawat database, iklan berbayar untuk mendapatkan database baru. Belajar dari sini teman. Ini adalah contoh yang sudah pernah saya lakukan. Nah teman-teman, bikinlah juga milestone seperti ini. Bikinlah tahapan-tahapan seperti ini teman-teman sekalian. Supaya apa? Anda menjadi tidak main sekedar eksekusi saja. Tidak lompat-lompatan teman-teman semuanya. Karena kebanyakan di antara kita, kalau tidak paham, itu ketika bermain digital marketing, ya itu asal main, asal nembak ya teman-teman semuanya. Semua pengen dieksekusi, semua pengen dikerjain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi, menjadi sia-sia semuanya. Oke, sudahlah bisnis baru dimulai, baru bertumbuh, dianya sendiri juga masih dikerjakan sendiri. Masih CEO, Chief Everything Officer. Oke, semua pengen dikerjakan sendiri, akhirnya pasti akan keteteran teman-teman semuanya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oh, saya masih sendiri nih. Laptop saya masih laptop yang lemot nih. Saya masih menggunakan modem di dan tethering HP nih, belum bisa pasang provider internet yang cepat dan canggih gitu. Oke, saya gunakan apa yang ada dulu deh. Saya gunakan WA dulu deh misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian tahun kedua sudah mulai ada laptop, sudah bisa diperbarui, mulai nambah. Nah, itu prosesnya teman-teman semuanya supaya ada step by step-nya ya. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sudah menentukan platform seperti ini. Nah, ini dia. Sudah menentukan tadi platformnya apa, milestone-nya sudah nyusun gitu ya. Maka teman-teman sekalian coba pelajari ya beberapa coba indahkan, coba laksanakan beberapa poin yang saya sebutkan di apa namanya ya. Hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan gitu ya di slide berikut ini. Satu, teman-teman jangan gunakan semua media ya. Dibuat tapi nggak dirawat. Nah ini dia ya teman-teman semuanya. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Jangan memaksakan diri menggunakan semua platform, semua media tapi tidak terawat. Oke, berikutnya adalah jangan membuat postingan hanya mood dan sempat aja, tapi harus dijadwalkan. Kan banyak tuh platform yang Anda gunakan tadi gitu ya teman-teman semuanya. Saran saya teman-teman semuanya, bikin perencanaan konten, bikin perencanaan posting. Oh, di Shopee saya akan posting ini. Ya, tanggal sekian saya akan posting produk ini, tanggal sekian saya akan posting produk ini, tanggal sekian saya akan produk ini dibanding dengan produk ini, tanggal sekian saya akan posting produk ini dibanding dengan produk ini, tanggal sekian saya akan posting misalnya produk ini di upselling dengan produk ini. Nah, itu Anda bikinkan ya. Berikutnya teman-teman sekalian, supaya Anda juga langkahnya terarah adalah jangan sering-sering ikut pelatihan. Oke? Jika ilmu sebelumnya saja belum Anda praktekkan. Nah, ini penting teman-teman. Banyak di antara kita sukanya jadi apa teman-teman sekalian? Suka jadi ahli workshop, suka jadi ahli webinar teman-teman semuanya ya, tapi tidak dipraktekkan. Hati-hati dengan ini teman-teman semuanya ya. Yang keempat, jangan selalu membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Tetaplah pada raimu sendiri, yang penting itu berproses dan yang ada progresnya. Kadang nih teman-teman, kita tuh suka tergoda gitu, ngebandingin pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Dia kok udah bisa gini ya, dia kok sudah bisa begitu ya. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Itu justru bukannya, kalau Anda bukan tipe karakter orang yang ekstrovert, yang harus dimotivasi dari luar, salah bukan memotivasi, tapi justru membuat Anda semakin minder. Berikutnya,
Jangan mengeluh teman-teman sekalian, oh kok banyak banget ya media harus dibikin, kok harus tiap hari bikin konten. Nah, jangan mengeluh teman-teman. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Oke? Kerjakan apa yang saya sarankan tadi, apa yang kami sarankan tadi. Punya yang namanya milestone platform, saya rasa capek, rasa lelah, lalu kemudian banyaknya platform yang harus digunakan, bingung dengan konten itu akan terselesaikan. Karena Anda sudah punya yang namanya perencanaan eksekusi ya teman-teman semuanya. Oke? Nah teman-teman, tadi sudah saya share kepada Anda, buatlah, tentukanlah media-media aja yang pengen Anda gunakan, media apa saja yang kiranya pengen Anda eksekusi, supaya itu semua bisa mensupport pertumbuhan bisnis Anda. Nah, saya berikan beberapa contoh ya teman-teman sekalian. Kalau Anda pengen menggarap pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional, dua diantaranya yang penting. Oke, itu adalah wajib Anda punya namanya WA, oke, karena biasanya WA selain dipakai buat jualan juga bisa untuk menerima closingan. Yang kedua, wajib Anda punya namanya email ya, karena beberapa kasus itu juga ada orang yang order produk kita lewat email atau proses transaksinya menggunakan email. Nah, kalau dua ini sudah miliki, nah Anda tinggal mengembangkan lagi, menambah sedikit lagi teman-teman sekalian. Nah, misalnya Anda pengen menggarap pasar lokal ya, maka yang wajib Anda punya tadi ada WA dan email. Nah, tambahkan dengan apa teman-teman sekalian? Google Maps. Ya, tambahkan dengan Google Maps. Itu penting. Lalu kemudian tambahkan dengan Facebook Marketplace. Nah, itu juga wajib tuh Facebook Marketplace. Karena Facebook Marketplace seperti sampaikan di awal tadi, dia jangkauannya sangat locally ya. Lalu kemudian Anda boleh tambahkan Shopee juga teman-teman semuanya. Dan yang terakhir Anda boleh menggunakan Telegram Nerbi ya, user Nerbi, karena di Telegram itu ada fasilitas kita bisa melacak komunitas, grup dan pengguna Telegram yang berada di dalam radius 7 km dari sekitar kita. Jadi untuk pasar lokal wajib Anda punya WA, lalu kemudian Anda punya Shopee, lalu kemudian punya email. Nah, ditambahkan dengan apa? Facebook Marketplace, teman-teman semuanya, Google Maps, lalu kemudian ditambah dengan yang terakhir tadi teman-teman sekalian, platform tadi ada Facebook Marketplace, lalu kemudian Google Maps, dan kemudian Telegram dengan fitur user nerbinya ya. Berikutnya setelah pasar regional lokal, Anda mungkin masuk ke pasar regional misalnya. Nah, pasar regional sama teman-teman, Anda bisa menggunakan tetap wajib punya WA, wajib punya email, wajib punya yang namanya Shopee. Lalu kemudian ditambahkan lagi tetap ada Facebook Marketplace di sana, ada Google Maps di sana. Lalu kemudian Anda juga boleh menggunakan fasilitas berupa Facebook Group, boleh juga Anda gunakan ya teman-teman semuanya. Oke, Instagram sudah boleh masuk juga kalau pasar regional. Nah, sementara pasar nasional, Anda teman-teman tentu di selain yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya ada WA, ada Shopee, lalu kemudian ada email, tambahkan Facebooknya, tambahkan Instagramnya. Untuk pasar nasional, jangan lupa tambahkan Shopee-nya, lalu kemudian Anda sudah mulai harus punya website ya berbahasa Indonesia, lalu kemudian Anda harus punya yang namanya teman-teman sekalian, selain website tadi dengan SEO-nya, dan sudah boleh Anda beriklan yang berbayar, baik itu iklan di marketplace maupun iklan di sosial media, di meta group misalnya seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, begitu Anda menyasar pasar internasional, tetap Anda mungkin Anda butuhnya WA tetap penting ya, email tetap penting, tapi mungkin Shopee, yang kalau memang Shopee memungkinkan produk Anda menjangkau pasar internasional, boleh tambahkan Shopee. Lalu kemudian tambahkan dengan website yang berbahasa Inggris, teman-teman semuanya, berbahasa asing. Lalu jangan lupa pasanglah iklan ya, iklan berbayar dengan target luar negeri ya teman-teman semuanya. Nah, jadi pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, pasar internasional tentu akan berbeda platformnya. Tapi yang wajib Anda punya itu adalah Anda wajib punya WA-nya, Anda wajib punya emailnya, Anda juga wajib menggunakan Shopee. Karena ini standar banget teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, lihat dulu target market Anda di mana, lihat dulu teman-teman sekalian produk Anda karakternya seperti siapa, barulah kemudian teman-teman menentukan platform apa yang Anda gunakan. Lalu setelah Anda menentukan platformnya, baru Anda bikin milestone-nya ya.
tahapannya. Oh, tahun pertama saya kerjakan ini dulu, tahun kedua dan ketiga saya kerjakan ini, tahun keempat lima kerjakan ini, tahun keenam dan ketujuh mengerjakan ini, setelah itu mengerjakan apa lagi, semua dibikinkan perencanaan. Kenapa sih penting kita perencanaan? Nah, karena kalau sudah punya perencanaan kayak begitu, kita sudah bisa mengukur, oh pada tahun keberapa saya harus ngupdate laptop, tahun keberapa saya harus ngupdate HP, tahun keberapa saya harus nambah karyawan, tahun berapa saya butuh investor dan lain sebagainya. Semuanya diukur dari milestone-nya tadi, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, sebagai pemantik praktek kita pada malam hari, pada materi ini adalah teman-teman buatlah milestone kapan saja akan menggarap platform A, platform B, platform C, dan seterusnya. Silakan teman-teman buat itu untuk kebutuhan bisnis Anda masing-masing. Terima kasih para sobat UMKM, para pejuang UMKM. Sampai ketemu di materi ketiga. Saya Suryadin Laudang, dosen jualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.